Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan pada pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita juga akan belajar tentang menghargai perbedaan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar tentang menghargai perbedaan, yaitu kesukaan dalam olahraga. Sekarang kita tuliskan ya anak-anak ya, menghargai keberagaman atau perbedaan. Yang pertama tadi, perbedaan apa? Perbedaan pengalaman kesukaan. Kemudian perbedaan atau keberagaman olahraga kesukaan. Nah, pada halaman 83 di sini Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga, sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Berarti Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Masih ingat kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu mengacu kepada fisiknya seseorang, jadi Udin bertambah tinggi. Tapi kalau perkembangan, berarti Udin mengalami proses kedewasaannya, kemampuannya. Jadi waktu kecil dia hanya bisa menggunakan sepeda roda 3. Tapi karena Udin mengalami perkembangan, jadi Udin sekarang sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dengan mudah. Tentunya itu juga harus dengan berlatih ya anak-anak ya. Nah, kemudian saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ini sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Masih ingat lambang dari sila kedua? Lambang dari sila kedua adalah rantai. Coba. Nah, ini ya. Kalau kemarin kita belajar di sila pertama, yaitu lambangnya bintang. Sekarang sila kedua lambangnya rantai. Pengamalan sila pertama, berdoa, bersyukur, menghormati agama lain, menyayangi makhluk hidup, itu termasuk pengamalan sila pertama. Nah, kalau pengamalan sila kedua, apa saja pengamalan sila kedua? Menghargai teman, rukun dengan teman, menyayangi keluarga, menyayangi teman-teman, itu termasuk pengamalan dari sila kedua. Selanjutnya nanti kita akan belajar dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, anak-anak, di sini Siti senang berolahraga. Apa olahraga kesukaan Siti? Siti suka lari di pagi hari. Kemudian Dayu senang olahraga renang. Coba siapa yang suka renang? Nah, kemudian Lani senang bermain lompat tali. Lihat Lani bermain lompat tali.
olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bersama-sama. Nah, demikian pula anak-anak di rumah. Kalian tinggal bersama keluarga di rumah dengan ayah, ibu, kakak, adik. Tentunya dalam keluarga itu juga memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Sekarang anak-anak, tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Jadi, kita di dalam keluarga mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai. Mengapa kita harus saling menghargai? Coba, apa kira-kira jawabannya? Supaya kita tetap rukun dan hidup berdampingan, ya. Kemudian, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Apa manfaatnya jika kita hidup rukun, terutama dengan keluarga? Maka dalam keluarga itu suasananya akan menjadi aman, damai, ya. Kalau dalam suatu keluarga, terutama dengan saudara, kakak dan adik, bertengkar terus, ribut terus, apa yang terjadi? Apakah hidupmu damai di rumah? Tentunya tidak. Makanya di rumah anak-anak juga harus rukun dengan keluarganya. Kemudian di nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Bekerja bersama-sama, membersihkan rumah bersama-sama, saling membantu. Apa manfaatnya bekerja sama itu? Supaya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Bekerja sama juga bisa meningkatkan kerukunan. Sekarang halaman 86. Apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan berolahraga? Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Nah, anak-anak, karena kita belajar di rumah, kita tidak bertemu dengan teman-teman kita di sekolah, anak-anak lakukan pengamatan di keluargamu. Jadi tuliskan makanan kesukaan dari anggota keluargamu, olahraga kesukaan dari anggota keluargamu, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik. Bagaimana? Sudah siap? Anak-anak, kalian masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Di penjelasan Bu Indah sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Coba perhatikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama yaitu makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur. Dan yang ketiga yaitu keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya tinggi, biasanya anaknya akan mengikuti, mempunyai tubuh yang tinggi. Nah, sekarang di pembelajaran 5 ini ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang, yaitu apakah itu? Nah, ternyata anak-anak, rekreasi itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai. Pikiran kita tentunya menjadi lebih fresh, ya. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, anak-anak, di tempat rekreasi biasanya kita temui penjual tiket, terus ada pedagang asongan. Nah, harga tiket itu memiliki nilai tempat, ada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka halaman 89 buku paket kalian. Di sini ada pengurangan. Pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Kemudian dari pengurangan tersebut ada nilai tempatnya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Bu Indah akan menerangkan anak-anak di yang nomor 1. 2.356
dikurangi 1243. Nah, yang di depan ini angka 2 ini menempati ribuan, angka 3 menempati ratusan, angka 5 menempati puluhan, dan angka 6 menempati satuan. Langkahnya anak-anak kalau kita menghitung dengan bersusun, kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. Satuan dikurangi satuan. 6 dikurangi 3, 3. 5 dikurangi 4, 5 diambil 4, 1. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. Jadi 2356 dikurangi 1243, hasilnya adalah 1113. Mudah ya? Nah, sekarang coba buka LKS anak-anak di halaman 34 dan 35. Di sini ada pengurangan dengan teknik meminjam. Bu Ida akan terangkan sama di nomor 1. 7.453 dikurangi 4.226. 3 dikurangi 6. Kita hitung satuannya terlebih dahulu. 3 dikurangi 6. Angka 3 diambil 6. Tidak bisa ya anak-anak ya, karena 6 ini lebih banyak daripada angka 3. Untuk itu angka 3 ini harus mencari pinjaman, harus meminjam. Meminjam kemana? Meminjam ke angka yang ada di depannya, yaitu meminjam kepada angka 5. Meminjam 1. Angka 3 kita tulis di atas. Angka 5 dipinjam 1, berarti sama halnya 5 dikurangi 1. Ada berapa? 4. Jadi angka 3 sudah berubah menjadi 13 dan angka 5 berubah menjadi angka 4. Yang ini kita coret. Jadi yang kita gunakan untuk menghitung adalah 13 dikurangi 6. Anak-anak, 13 dikurangi 6 kita bisa menghitungnya dengan menghitung mundur ya. 13 di mulut, 6 di tangan. Mundurnya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Kita tulis di sini 7. 4 dikurangi 2, mudah ya. 4 diambil 2. 2. 4 dikurangi 2, 2. Dan 7 dikurangi 4, 3. Ini hasilnya. Jadi 7.453 dikurangi 4.226, hasilnya adalah 3.227. Bagaimana? Mudah bukan? Anak-anak nanti dapat mengerjakan yang di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Bagaimana penjelasan Bu Indah kali ini? Mudah-mudahan penjelasan Bu Indah ini membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai ketemu di video Bu Indah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.